Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran sejarah. Nah, pada hari ini akan dibahas adalah tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Nah, yang kita bahas tentunya adalah tentang masa demokrasi liberal itu. Demokrasi liberal dilaksanakan di Indonesia pada saat kita melaksanakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ya. Nah, yang dibahas adalah pertama perkembangan pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kemudian yang dibahas adalah tentang sistem pemerintahannya bagaimana, sistem kepartaian bagaimana, pemilihan umum dilaksanakan tahun 1955 dengan diikuti oleh banyak partai, kemudian diakhiri dengan terjadinya kegagalan Badan Konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru yang akan menggantikan UUD 50. Dan yang kedua adalah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sistem pemerintahan, ya. Pada masa ini sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi, ya. Nah, pada masa ini, pada masa demokrasi liberal, ya, kita laksanakan sistem pemerintahan kabinet presidensi parlementer, yaitu berubah dari sistem kabinet presidensi menjadi kabinet parlementer. Di mana pada masa ini kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, ya, dan didominasi oleh partai-partai besar, dan kemudian partai yang tidak duduk dalam pemerintahan menjadi partai oposisi yang menyebabkan jatuh bangunnya kabinet ini, ya, mulai kabinet Nasir sampai dengan kabinet Juanda. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kabinet Nasir. Kita akan bahas satu persatu nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah kabinet Sukiman, ya. Ini akan kita bahas apa programnya kabinet Nasir sampai dengan jatuhnya. Kemudian juga kabinet Sukiman. Kemudian yang ketiga adalah kabinet Wilopo. Tuh, kabinet Wilopo, ya, yang menjalankan pemerintahan hanya 1 tahun. Kita juga akan bahas apa programnya, apa keberhasilan dan juga kegagalannya yang menyebabkan kabinet Wilopo jatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah kabinet yang keempat, ya. Tadi yang pertama, yang keempat adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Ya, udah mulai Juli 53 sampai Juli 55. Pada masa ini ada hal yang sangat penting sekali, yaitu diadakannya Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung yang menghasilkan Piagam Dasar-Sila Bandung. Kemudian kabinet Ali Sastro Amijoyo diganti oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa ini ada yang penting, yaitu dilaksanakannya pemilu yang pertama pada tahun 1955. Kemudian setelah kabinet Burhanuddin Harahap diganti oleh kabinet Ali Sastro Amijoyo II, ya. Ada juga prestasinya. Di antaranya adalah menggagalkan isi dari perundingan Konferensi Meja Bundar. Kemudian setelah kabinet Ali Sastro Amijoyo adalah kabinet yang ke-7, yaitu kabinet Juanda. Pada masa ini juga ada keberhasilannya dari kabinet ini adalah memperjuangkan pengembalian Irian Barat, kemudian melanjutkan pembatalan KMB, kemudian ada lagi adalah yang penting keluarnya deklarasi Juanda tentang
garis kontinental batas wilayah laut Indonesia. Nah, kemudian sistem ekonominya ada yang disebut dengan gerakan benteng, ya, yang diprakarsai oleh Bapak Sumito Diohadikusumo. Kemudian ada tentang Gunting Saprudin, ya, yang diprakarsai oleh Mr. Saprudin Prawira Negara, memotong nilai uang karena inflasi yang sangat tinggi, ya, maka dilaksanakan Gunting Saprudin. Kemudian nasionalisasi perusahaan asing, diantaranya adalah bank, ya, Reserve Bank, kemudian dia ganti namanya menjadi Bank Indonesia. Kemudian sistem ekonomi Alibaba yang diprakarsai oleh Ishak Sokro Adi Surya, ya, yaitu menggalang kerjasama di antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non pribumi. Kemudian PINEK, Perundingan Finansial Ekonomi. Kemudian setelah PINEK, Biro Perancang Nasional juga dibentuk, ya, pada masa Kabinet Ali Sosroamidjojo II yang memprogramkan tentang pembangunan jangka pendek. Tapi ternyata program ini gagal. Dan ada lagi program yang lain, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun RPLT. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem kepartaian. Pada masa ini, ya, terutama penasaran demokrasi liberal, kita menganut sistem multipartai, di mana banyak sekali partai-partai yang muncul, sampai lebih dari 100 partai. Kemudian pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 55, dan dari pemilu ini diketahui ada 4 partai besar, ya, ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kemudian yang selanjutnya adalah Badan Konstituante yang dibentuk atau terbentuk setelah pemilu dengan tugas membuat undang-undang dasar yang baru yang akan menggantikan UUD 50. Ternyata gagal, ya. Selama 4 tahun mereka membuat rancangan dari tahun 55 sampai 59, ternyata gagal karena anggota-anggota Badan Konstituante yang merupakan wakil-wakil dari partai politik itu berjuang hanya untuk kepentingan partainya saja. Nah, ini adalah keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Kemudian masa demokrasi liberal juga ada permasalahan ekonomi, pemerintahan juga punya masalah-masalah yang sangat besar karena kita baru saja merdeka, ya. Kemudian ada solusinya. Nah, ini adalah yang tadi sudah dibahas.